ceritanya Ustadz Syam itu kita jadi malu sendiri karena sekelas Nabi aja berdoa sama Allah bahwa bilang ya Allah saya tidak pernah kecewa denganmu. Nah kita yang ya Allah masih harus belajar kok kayaknya ngeluh mulu, mungkin bukan kita, saya kali ya jamaah ya. Nah masih dengan tema kita seberapa dekat sih, seberapa akrab kita dengan Al-Quran. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Petasan hajatan gigirkan warga. Bagaimana tidak petasan yang sudah berkeping-keping itu ditemukan warga menggunakan kertas yang tidak biasanya. Terdapat potongan-potongan ayat kitab suci Al-Quran di dalamnya. Menurut informasi akun Ciledug 24 jam, pada Sabtu 11 September 2021, salah satu warga menggelar akad nikah di Kelurahan Parung, Serab, Ciledug. Karena menggunakan adat, usai akad petasan pun dinyalakan sebagai pertanda pernikahan selesai. Warga yang membakar petasan tersebut tak tahu menahu bahwa kertas petasan berasal dari Al-Quran. Astagfirullahalazim, ini mungkin karena minimnya ilmu nih, makanya pentingnya kita belajar Islam itu indah hari ini. Terima kasih juga kepada tim kreatif hari ini yang mengangkat tema tentang Al-Quran ya Ustadz ya. Jadi kita belajar gimana caranya nggak cuma membaca Al-Quran tapi beradab terhadap Al-Quran. Nah, Ustadz AR tentang adab terhadap Al-Quran, sebenarnya gimana sih tentang kertas-kertas yang ada tulisan Al-Quran, bagaimana kita harus menyikapi kertas-kertas tersebut yang ada di kamar kita misalkan, atau ketika saya memberikan ucapan selamat atau apapun lah doa untuk Ustadz, saya tulis ada tulisan Allahnya misalkan pakai huruf Arab atau pakai basmalah, pakai tulisan bahasa Indonesia biasa, itu tuh harus dibakar setelahnya, harus disobek atau harus gimana sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, izin Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya para ulama memandang mushaf Al-Quran atau hal-hal yang bertuliskan lafzul jalalah itu disikapi. Misalkan seperti Rasulullah ada khatam, ada cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, apabila ingin masuk ke kamar mandi beliau melepasnya. Karena di sana ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Nah sekarang seperti tayangan tadi, ternyata ada secarik potongan atau lembaran dari Al-Quran yang ternyata dijadikan sebagai pembungkus untuk petasan. Dan ternyata setelah terbakar baru ketahuan, oh itu adalah lembar-lembar Al-Quran. Para ulama 4 mazhab ini ada berbeda cara menyikapinya. Yang pertama mazhab Hanabilah atau Hambali dengan Hanafiyah atau Hanafi. Mereka mengatakan bahwa kalau terjadi sesuatu yang robek, yang rusak dari Al-Quran, tercecer, daripada dia nanti jatuh ke tempat-tempat yang tidak baik, maka dikembalikan ke tanah dengan cara dikubur. Layaknya seorang yang beriman yang sudah tidak bernyawa, maka caranya dikembalikan ke kubur. Bukankah juga lembar-lembar tadi dari kertas awalnya adalah batang pohon yang bersumber dari tanah tadi, kemudian dikembalikan lagi ke situ. Dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar disebutkan hal itu. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hal itu bila mana terjadi sebaiknya dihimpun dan dibakar dengan cara yang beretika. Pada beberapa episode dan pembahasan yang lalu Ustadz Syam pernah memberitahukan cara bagaimana membakarnya. Nah, seperti apa cara membakarnya? Maka dengan penuh adab, juga di tempat-tempat yang tidak mengundang, di mana di situ seseorang tidak boleh memasukkan kalimat itu ke dalam tempat yang terlarang. Di tempat pembakaran sampah nggak boleh juga gitu. Nah, seperti itu riwayatnya adalah landasannya bagaimana dahulu khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda menghimpun mushaf yang tercecer yang ada yang di beberapa tempat termasuk yang ada di Ibunda Hafsah itu, kemudian diminta kepada beberapa sahabat oleh beliau seperti Zaid bin Thabit, kemudian ada Abdurrahman bin Haris bin Hisham, kemudian ada Sa'id juga untuk mengkopi ulang. Artinya sebelum ini dibakar, sebelum ini dihilangkan. Karena apa? Tercecer tadi. Nah ini adalah cara kita berinteraksi. Imam Nawawi dalam kitabnya, Al-Majmu' ini ya, dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ajma'al ulama ala wujubi siyanatil masahif. Wajib bagi kita semua, menurut ijma' para ulama, menjaga mushaf itu dengan baik. Meletakkannya di tempat tinggi, membawanya penuh adab. Ustaz Maulana pernah sampaikan itu, dia cara membawanya. Waktu itu ada fiti santri cara membawanya gitu. Nah termasuk barang siapa yang membuangnya di tempat-tempat, meletakkannya di tempat-tempat yang kotor, yang penuh najis, faqad kafar.
ulama sependapat orang itu telah kufur dan telah mengingkari Al-Quran. Itulah bahayanya bagaimana harusnya kita beretika Al-Quran baik dalam keadaan utuh ataupun dalam lembar-lembar yang sudah berserakan tadi. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang kita benar-benar harus beradab ya Ustadz ya. Betul, Tapi betul. kalau yang tadi tulisan, misalkan saya kirim tulisan ke Ustadz gitu. Termasuk tulisan kalau Allahnya, ada lafzul jalalahnya sama seperti itu. Cara mau pakai bahasa memperlakukan. Arab atau pakai bahasa Indonesia tulisan Allah gitu. Bahasa Latin agak mungkin berbeda dengan lafaz yang ditulis secara berbahasa Tapi kalau ada Arab. tulisan bahasa Arab udah sama Sebaiknya adabnya ya. seperti Baik, tadi. jazakallah khair, Ya, Ustadz Bu. Aher, Masya Allah. Nah jamaah, ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu